Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Okta Lestari, NIM 210203008 dari Prodi Budaya Perairan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang budidaya ikan lele dengan sistem bioflok. Bab pertama, pendahuluan. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, tidak hanya untuk meningkatkan produksivitas ikan budidaya, yang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, namun juga untuk pasar ekspor yang mempunyai berbagai persyaratan. Pemenuhan persyaratan tersebut merupakan keharusan dalam memenangkan persaingan di pasar regional dan internasional, yang menentukan keberterimaan dan daya saing produk perikanan budidaya. Untuk menghasilkan produk perikanan budidaya yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, harus dilaksanakan sejalan dengan upaya peningkatan produksi perikanan budidaya. Berdasarkan FAO The State of World Fisheries and Aquaculture 2016, produksi perikanan budidaya tahun 2014, Indonesia di Asia Tenggara adalah yang terbesar, sedangkan dibandingkan dengan seluruh dunia merupakan produsen terbesar ketiga setelah Cina dan India. Hal ini menunjukkan kepentingan Indonesia yang sangat besar untuk meningkatkan daya saing dan keberterimaan produknya di pasar regional dan internasional. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang berasal dari Afrika, yaitu lele dumbo dan lele lokal, yang sudah dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Budidaya lele berkembang pesat dikarenakan satu, dapat dibudidayakan di lahan dan sumber air yang terbatas dengan padat tebar tinggi. 2. Teknologi budidaya relatif mudah dikuasai oleh masyarakat. 3. Pemasarannya relatif mudah. 4. Modal usahanya dibutuhkan relatif rendah, serta waktu usahanya tidak dibutuhkan terlalu lama. Kini budidaya lele umumnya dikelola secara intensif. Budidaya lele pun sebagai rantai awal bisnis lele mempunyai peluang yang cukup besar untuk mendukung pemerintah dalam program membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Secara ekonomis, usaha budidaya lele sangat menguntungkan karena ikan lele memiliki ekonomi yang tinggi, tidak memerlukan perawatan yang rumit, penghasilan protein yang tinggi, sehingga sangat baik untuk pemenuhan gizi masyarakat. Harga jualnya terjangkau oleh masyarakat serta mudah didapatkan di pasaran. Dalam usaha budidaya, kebutuhan pakan merupakan komponen biaya produksi terbesar, yaitu berkisar antara 80-85% dari total biaya produksinya. Saat ini komponen terbesar biaya produksi dikarenakannya mahal harga pakan, sehingga masyarakat masih menjadi kendala yang besar. Hal ini terkait dengan tergantungnya bahan baku pakan impor yang harganya terus meningkat. Oleh karena itu, melalui teknologi bioflok yang mampu mengolah limbah untuk meminimalkan limbah sekaligus mendaur ulang limbah menjadi pakan, merupakan kunci jawabannya dalam menciptakan budidaya ikan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, efisien dalam penggunaan air maupun pakan. Teknologi ini juga mampu mengurangi kebutuhan air pasok yang saat ini merupakan permasalahan bagi budidaya ikan di perkotaan. Dengan kelebihan tersebut, selain dapat meminimalisir limbah buangan budidaya, bioflok dapat menjamin pemenuhan persyaratan cara budidaya ikan yang baik, yang menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan. Selanjutnya, bab 2 yaitu biologi ikan lele. Yang pertama, ciri-ciri morfologinya. Ikan lele secara umum memiliki tubuh yang licin, berlendir, tidak bersisik, dan bersumut atau berkumis. Lele memiliki kepala yang panjang hampir mencapai 1/4 dari panjang tubuh kepala pipih ke bawah. Dan dengan bagian di bawah dan atas kepalanya tertutup oleh tulang pelat. Tulang pelat ini membentuk ruangan rongga di atas insang
Di ruangan inilah terdapat alat pernapasan tambahan berupa labirin yang bentuknya stepray rimbunan dedaunan dan berwarna kemerahan. Fungsi labirin ini untuk mengambil oksigen langsung dari udara dengan pernapasan tambahan. Ikan lele ini mampu bertahan dalam kondisi oksigen yang minimum. Mulutnya terletak pada ujung moncong yang dilengkapi dengan 4 buah sungut atau kumis. Mulut lele dilengkapi dengan gigi atau hanya berupa permukaan kasar di mulut bagian depan. Di dekat sungut terdapat alat olfaktori yang berfungsi untuk peradaban dan penciuman serta penglihatan yang kurang berfungsi dengan baik. Lele memiliki 3 buah sirip tunggal, yakni sirip punggung, sirip ekor, sirip dubur. Sirip punggung dan sirip dubur tersebut berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Sirip dadanya dilengkapi dengan sirip yang keras dan runcing yang disebut patil. Berikut ini adalah gambar morfologi ikan lele. Yang kedua, habitatnya. Habitat atau lingkungan hidup ikan lele banyak ditemukan di perairan tawar, di dataran rendah hingga sedikit payau. Di alam, ikan lele hidup di sungai-sungai yang arusnya mengalir secara perlahan atau lambat, kolam, danau, waduk rawa, serta genangan air tawar lainnya. Ikan ini lebih menyukai perairan yang tenang, tepian yang dangkal, dan terlindungi. Ikan lele memiliki kebiasaan membuat atau menempati lubang-lubang di tepi sungai atau kolam. Yang ketiga, tingkah laku ikan lele. Ikan lele bersifat natural, yaitu bergerak mencari makan pada malam hari. Pada siang hari biasanya berdiam diri dan melindungi di tempat gelap. Ikan lele dilengkapi pernapasan tambahan berupa modifikasi dari busur insangnya dan bernapas dengan bantuan labirin yang berbentuk seperti bunga karang di bawah badannya. Fungsinya sebagai penerapan oksigen yang berasal dari udara sekitarnya. Maka, dalam keadaan tertentu, ikan lele dapat beberapa jam berdiam di permukaan tanah yang lembab dan sedikit kadar oksigennya. Yang keempat, makan dan kebiasaan makan. Ikan lele adalah pemakan hewan dan pemakan bangkai. Makanannya berupa binatang-binatang retik seperti kutu air, cacing, larva, siput kecil, dan sebagainya. Ikan ini biasa mencari makan di dasar perairan, tetapi bila ada makanan terapung, maka lele juga dapat dengan cepat memakannya. Dalam mencari makan, ikan lele tidak mengalami kesulitan karena mempunyai alat peraba yang sangat peka terhadap keberadaan makanan, baik di dasar, pertengahan, maupun permukaan perairan. Pertumbuhan lele dapat dipacu dengan pemberian pakan berupa pelet yang mengandung protein minimal 25%. Jika lele diberi pakan yang mengandung protein nabati, maka pertumbuhannya lambat. Walaupun ikan lele bersifat natural, akan tetapi pada kolam pemeliharaan, terutama budidaya secara intensif, lele dapat dibiasakan diberi pakan pelet pada pagi hari atau siang hari. Walaupun nafsu makannya tetap lebih tinggi jika diberi pada waktu malam hari, ikan lele relatif tahan terhadap kondisi lingkungan yang kandungan oksigen sangat terbatas. Pada kondisi kolam dengan padat penebaran yang tinggi dan kandungan oksigennya minimum, ikan lele pun masih dapat bertahan hidup. Yang kelima yaitu laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan ikan lele sebesar 1,25% per hari apabila diberi pakan yang mengandung protein 45% dan energi 3000 kcal per kilogram pakan. Di kolam tergenang dengan diberi pakan buatan, ikan lele dumbo dapat tumbuh mencapai 300 gram dari berat awal, lebih kurang 30 gram dalam waktu 2 bulan. Sedangkan ikan lele dumbo yang dipelihara dalam KJA dengan pada tebar 50
3 ekor per meter dapat mencapai berat 16 kg. Bab kedua yaitu biologi. Yang keenam yaitu jenis-jenis ikan lele. Yang pertama, lele lokal. Lele lokal merupakan lele asli perairan umum Indonesia. Lele lokal sudah dibudidayakan sejak tahun 1975 di daerah Blitar, Jawa Timur. Daging lele lokal sangat gurih dan renyah, tidak mengandung banyak lemak. Namun, pemeliharanya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan lele jumbo. Untuk mencapai ukuran 500 gram per ekor, dibutuhkan waktu pemelihara sekitar 1 tahun. Oleh karena itu, budidaya lele lokal tidak sebanyak lele jumbo. Walaupun demikian, lele lokal dapat dibudidayakan karena konsumen fanatik lele lokal cenderung tidak menyukai daging lele jumbo. Yang kedua, lele jumbo. Lele jumbo adalah ikan introduksi yang datang ke Indonesia pada tahun 1945. Lele jumbo merupakan lele hybrid dari hasil persilangan lele lokal Afrika spesies C. mosambicus dengan lele lokal Taiwan spesies C. fuchsus. Perkawinan silang tersebut menggunakan C. mosambicus dan jantan dan C. fuchsus betina. Lele jumbo merupakan lele unggul selain pertumbuhan cepat, ukurannya sangat besar. Untuk mencapai ukuran 500 gram per ekor, lele jumbo hanya butuh waktu pemeliharaan sekitar 3-4 bulan. Oleh karena itu, lele jumbo sangat populer sebagai ikan budidaya di Indonesia. Yang ketiga, lele Kelly merupakan salah satu ikan lele lokal. Lele Kelly ini mulai dibudidayakan pada tahun 1987 oleh Sukaplinkawar Palembang dan berhasil dipijahkan pada tahun 1989. Lele ini banyak ditemukan di daerah Kelly, Sumatera Selatan, karena itulah lele ini disebut lele Kelly. Berdasarkan uji coba, lele Kelly lebih unggul dari lele lokal. Untuk tubuhnya mencapai 500 gram per ekor. Diperlukan waktu 5-6 bulan. Yang keempat, lele sangkuriang. Lele sangkuriang merupakan salah satu varietas atau strain unggul yang dihasilkan oleh peneliti Indonesia. Lele ini merupakan hasil perbaikan genetik lele yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar, Sukabumi dengan melakukan silang balik terhadap induk lele jumbo yang ada di Indonesia antara induk betina generasi kedua dengan induk jantan generasi ke-6. Yang kelima, lele pinton merupakan lele hasil silang antara lele jumbo asal Thailand dengan lele jumbo asal Afrika. Lele pinton juga merupakan salah satu varietas lele unggul yang dihasilkan oleh penangkar lokal. Karena bentuk kepala ikan ini mirip dengan ular piton, maka dinamakan ikan lele piton. Keunggulan dari lele piton ini adalah pertumbuhannya lebih cepat. Ukuran benihnya 7-8 cm, membutuhkan waktu sekitar 50-55 hari pemeliharaan untuk mencapai ukuran konsumsi. Sedangkan pemeliharaan ukuran benih 9-10 cm hanya membutuhkan waktu 40-45 hari untuk mencapai ukuran konsumsi. Di samping itu, lele piton dapat dibudidayakan di lingkungan yang bersuhu dingin. Yang bab 3 yaitu teknologi bioflok. Teknologi bioflok ini adalah sekumpulan dari berbagai organisme, bakteri, jamur, algae, protozoa, cacing, dan lain-lain yang tergabung dalam gumpalan atau flok. Teknologi bioflok pada awalnya merupakan adopsi dari teknologi pengolahan limbah lumpur aktif secara biologi dengan melibatkan aktivitas mikroorganisme seperti bakteri. Budidaya ikan dengan menerapkan teknologi bioflok berarti memperbanyak bakteri atau mikroba yang menguntungkan dalam media budidaya ikan, sehingga dapat memperbaiki dan menjaga kestabilan mutu air, menekan senyawa beracun seperti amonia, menekan perkembangan bakteri yang merugikan seperti patogen, sehingga ikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang pertama yaitu pembuatan kolam dalam teknologi bioflok. Dalam penerapan teknologi bioflok pada budidaya lele secara intensif, konstruksi kolam dapat terbuat dari beton, terpal, atau fiber. Konstruksi kolam tidak membentuk sudut
Contoh konstruksi kolam bundar berbahan plastik dengan rangka besi anyaman. Besi Vickers sebagai berikut. Yang pertama itu besi anyaman yang berdiameter 6 untuk rangka dinding kolam. Yang kedua fiber tipis atau karpet talang atau triplex 2 mm untuk pelapis dinding. Yang ketiga terpal atau plastik untuk dinding dan dasar kolam. Yang keempat pipa PVC 2 inci dan KNE 2 buah. Lem, gunting dan gergaji besi. Caranya, besi anyaman dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian antar buku dikaitkan dengan cincin besi atau diikat dengan kawan pengunci sehingga berbentuk lingkaran. Yang kedua, kolam dalam berbentuk persegi berukuran 1 x 2 meter, 2 x 4 meter, atau kolam berbentuk bundar berdiameter 2. Untuk kolam berbentuk persegi, sudut dilengkungkan untuk menghindari sudut mati. Yang ketiga, terpal atau plastik yang dipotong sesuai dengan ukuran dan bentuk kolam. Yang diinginkan kemudian dijahit dan dilem agar tidak bocor. Yang keempat, terpal yang sudah dimasukkan dalam rangka besi yang telah disiapkan. Yang kedua, persiapan kolam. Yang dilakukan dalam persiapan kolam yaitu pertama pengisian air. Sebelum kolam diisi air kolam terlebih dahulu dibersihkan atau disterilisasi. Bila perlu dilakukan pengeringan dan disinfeksi dengan menggunakan kaporit 10%. Pengisian air dalam kolam sampai penuh dengan ketinggian air 80-100 cm dengan menggunakan air sumur atau air sungai yang sudah ditreatment dengan menggunakan kaporit 30 gram per meter selama 3 hari. Dan untuk kolam di dalam ruangan didatarkan dengan sodium tiosulfat dengan 3 dosis 15 gram per meter setelah minimal 24 jam pemberian kaporit. Yang kedua itu pemasangan peralatan. Pemasangan peralatan ini meliputi pompa dan perlengkapannya seperti selang aerator, filter, pipa, pengeluaran pompa. Bab 4 yaitu pengendalian dan hama dan penyakit. Penyakit didefinisikan sebagai suatu keadaan fisik, morfologi, atau fungsinya mengalami perubahan dari kondisi normal karena beberapa penyebab baik dari dalam maupun luar. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit secara keseluruhan antara lain 1. Persiapan lahan yang baik. 2. Disinfeksi semua wadah dan peralatan sebelum dan selama proses produksi. Yang ketiga, menjaga kualitas air pemeliharaan tetap pada kondisi yang optimal untuk kehidupan ikan yang berdaya. Yang keempat, melakukan penebaran dengan padat tebal yang sesuai dan mengurangi terjadinya kontak antara ikan secara langsung dan untuk menghindari kanibalisme. Yang kelima, seleksi induk benih dengan cara penggunaan benih yang sehat atau yang telah disertifikasi. Yang ke-6, pemberian imunosiluman dan vitamin C untuk menjaga stamina dan meningkatkan ketahanan tubuh ikan secara rutin selama pemeliharaan. Yang ke-7, vaksinasi terhadap induk benih untuk meningkatkan kekebalan ikan. Pengobatan atau penyembuhan merupakan tindakan yang perlu dilakukan apabila alternatif penyembuhan lainnya sudah tidak memberikan hasil secara signifikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengobatan adalah dosis. Yang pertama, dosis dan waktu pengobatan harus tepat. Yang kedua, pengobatan dapat dilakukan secara langsung pada ikan sakit atau melalui pakan yang dengan menggunakan obat yang sudah terdaftar. Penyakit parasit adalah penyakit yang disebabkan oleh organisme tingkat rendah seperti virus, bakteri, jamur protozoa yang berukuran kecil. Berikut ini beberapa jenis penyakit yang menyerang ikan lele, yaitu yang pertama penyakit merah. Penyebab penyakit ini yaitu Aeromonas hydrophila dan Pseudomonas hydrophila. Bentuk bakteri ini seperti batang dengan polar flage atau cambuk yang terletak di ujung batang, dan cambuk ini digunakan untuk bergerak berukuran 0,7 sampai 0,8 kali 1 sampai
1,5 mikron. Gejalanya warna tubuh pulap, kusam dan gelap, nafsu makannya menurun, pendarahan pada pangkal sirip, sisi lepas, infeksi berat, perut lembek, bengkak, berisi cairan, ikan mati, lemas sering ditemukan di permukaan dasar maupun kolam. Pengendaliannya yaitu disinfeksi sarana budidaya sebelum dan selama proses pemeliharaan, pemberian unsur imunostimulan atau penambahan vitamin pada pakan secara rutin selama pemeliharaan. Yang ketiga, memperbaiki kualitas air secara keseluruhan. Pertama, mengurangi kadar bahan organik yang terlarut. Yang keempat, perendaman dengan larutan garam kapur dengan konsentrasi 500 sampai 1000 ppm selama 24 jam. Yang kedua yaitu penyakit Pseudomonas. Gejala penyakit ikan ini yaitu ikannya lemah, bergerak agak lambat, bernapas menggap-menggap di permukaan air. Yang kedua, warna insang pucat dan warna tubuhnya berubah gelap. Pengendaliannya yaitu memperbaiki kualitas air secara keseluruhan, terutama mengurangi kadar bahan organik yang terlarut, mengurangi pemberian pakan dan jumlah ikan dalam kolam, perendaman dalam larutan garam dapur 500 sampai 1000 ppm. Pengendalian penyakit Subholigenisis ini yang pertama yaitu menaikkan dan mempertahankan suhu air. Yang kedua, menambahkan garam dapur pada konsentrasi 1 sampai 10 promil selama 10 sampai 60 menit. Penyakit yang keempat yaitu bintik-bintik putih dan gatal atau trichodiasis. Penyebabnya yaitu Lithohydrisus montilivis, yang gejalanya yaitu ikan yang diserang sangat lemah dan selalu timbul di permukaan air. Yang kedua, terdapat bintik-bintik berwarna putih pada kulit, sirip, dan insang. Pengendalian penyakit bintik putih dan gatal-gatal ini airnya harus dijaga dengan kualitas dan kuantitasnya. Perendaman dengan larutan garam dapur dengan konsentrasi 500 sampai 1000 ppm selama 24 jam. Kemudian ikan diberi air segar, pengobatan diulang setelah 3 hari. Yang keempat, bab kelima yaitu panen. Pemanenan ikan lele di kolam dapat dilakukan dengan cara panen sortir atau dengan panen total atau semua. Panen sortir adalah dengan memilih ikan yang sudah layak dikonsumsi sesuai dengan keinginan pasar, kemudian ukuran kecil dipelihara kembali. Panen total biasanya menambahkan ikan agar ikan dapat dipanen semua dengan ukuran sesuai keinginan pasar. Ikan lele akan mencapai ukuran konsumsi yang dibesarkan selama 50 sampai 80 hari dengan ukuran panen antara 75 sampai 150 gram per ekor. Dalam teknologi bioflok FCR dapat ditekan menjadi 0,7. Pemanenan dilakukan dengan cara membuka saluran pembuangan air kolam. Ikan lele akan berkumpul sehingga mudah ditangkap dengan menggunakan waring atau lambi. Cara lain pemanenan itu yaitu dengan menggunakan pipa ruas bambu atau pipa paralon diletakkan di dasar kolam. Pada waktu air kolam disurutkan, ikan lele akan masuk ke dalam ruas bambu atau paralon, maka dengan mudah ikan dapat ditangkap atau diangkat. Ikan lele hasil tangkapan dikumpulkan pada wadah berupa ayakan, hapa yang dipasang dalam kolam dengan yang airnya terus mengalir untuk diistirahatkan sebelum ikan tersebut diangkut untuk dipasarkan. Ikan lele yang dipanen kemudian dipacking dalam kemasan plastik untuk diangkut atau dipasarkan. Dengan terlebih dahulu dilakukan pemberokan guna mengurangi kematian ikan sampai daerah pemasaran. Yang keenam yaitu permasalahan dan solusi dalam aplikasi teknologi bioflok. Dalam aplikasi penerapan teknologi bioflok pada usaha budidaya ikan lele sering ditemukan beberapa masalah, antara lain yaitu 1. Probiotik. Pada umumnya pembudidaya banyak yang salah dalam memilih jenis probiotik yang digunakan. Untuk membentuk flok, probiotik yang digunakan harus spesifik. Oleh karena itu, bakteri yang digunakan harus dari kelompok bakteri heterotrof.
dari kelompok Bacillus yang terdiri dari Bacillus subtilis, Bacillus liaenoformis, Bacillus megatherium, dan Lactobacillus. Dan dari kelompok fotosintetik yang terdiri dari Rhodobacter dan Rhodospirillum. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya pembudidaya harus menggunakan produk yang sudah terbukti di lapangan sehingga lebih efisien waktu dan memperkecil resiko kegagalan. Yang kedua yaitu air hitam atau flok hitam. Warna air kehitaman menunjukkan kondisi lingkungan dalam kolam kekurangan oksigen. Apabila terjadi air dengan kondisi tersebut, lakukan pembuangan kotoran yang ada di dasar kolam dengan cara membuka pipa pembuangan, tambahkan kapur dan aerasi yang cukup. Yang ketiga yaitu pengadukan atau aerasi tidak merata. Pengadukan dan aerasi sangat penting dalam penerapan teknologi bioflok. Bila pengadukan atau aerasi berhenti, biasanya terjadi endapan karena kekurangan oksigen dan tingginya kandungan karbon dioksida. Bila kurang aerasi, maka dapat menyebabkan kematian ikan. Oleh karena itu, bila terjadi hal tersebut, maka perlu dilakukan pengapuran 10-20 ppm untuk mengikat CO2 dalam air dan meningkatkan pH serta alkalinitas. Kelemahan dari penerapan teknologi bioflok ini bila aerasi atau mengadukan terhenti dikarenakan listrik mati dalam waktu tertentu, maka akan terjadi kematian ikan secara massal. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan amonia dan karbon dioksida yang cukup tinggi di dalam media budidaya ikan, sehingga ikan keracunan senyawa tersebut. Langkah antisipasinya itu 1. Sediakan generator. Yang kedua, bila tidak tersedia generator, segera tambahkan kapur 50 gram per meter untuk mengikat gas CO3. Bila perlu ditambahkan ziwazilit untuk mengikat amonia. Yang keempat, air yang bau. Kasus dari air yang bau ini biasanya disebabkan oleh pakan yang berlebihan. Terjadinya kematian bakteri secara massal. Menumpuknya kotoran di dasar kolam menyebabkan perombakan bahan organik secara berlebihan sehingga penumpukan amonia setinggi. Tindakan yang dilakukan yaitu menggantikan air sebanyak 30%, menambahkan aerasi, probiotik, dan molase. Yang kelima, lele mengantung. Ikan lele mengantung sebagian atau seluruhnya biasanya disebabkan oleh kualitas air yang kurang baik, kelebihan pakan, dan terserang penyakit, baik yang disebabkan oleh bakteri maupun parasit. Sebaiknya ambil beberapa ekor untuk dijadikan sampel pemeriksaan di laboratorium. Yang keenam, flok tidak terbentuk. Flok tidak terbentuk biasanya disebabkan oleh bahan organik yang belum cukup, penyusun inti floknya kurang, atau CN2 rationya tidak sesuai atau terlalu rendah, kegangguan cuaca atau seperti hujan, dan adanya pemangsaan yang cukup tinggi oleh hewan protozoa. Mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan aerasi yang cukup. Tingkatkan CN ratio dengan menambahkan molase, menutup kolam saat hujan, serta memberikan garam dosis 3 kg per meter. Yang ketujuh, flok terlalu kental. Bila flok terlalu pekat, sebaiknya ikan tidak diberikan pelet agar tidak memanfaatkan flok atau kurangi porsi pakan hingga 30-40% per hari, sampai flok tersisa 5% saja. Bila terlalu kental tetapi ikan sudah lemah kondisinya, maka segera lakukan pergantian air dengan membuang air dasar flok yang mengendap hingga 30%. Yang kedelapan, pemberian molase. Pemberian molase dapat menimbulkan masalah bila tidak hati-hati, karena molase dapat merangsang perkembangan bakteri. Sebagai contoh, bakteri Methanobacter dapat memfermentasikan molase menjadi gas metana yang menyebabkan kematian ikan. Sebaiknya sebelum diberikan ke dalam kolam, rebuslah molase agar bakteri mati. Yang ke-9,
yaitu nafsu makannya menurun. Penurunan nafsu makan disebabkan beberapa faktor, antara lain suhu yang rendah, pH terlalu rendah atau terlalu tinggi, kualitas air tidak memenuhi persyaratan. Mengatasi hal ini, segera lakukan pergantian air dan lakukan monitoring kualitas air secara berkala. Yang ke-10, SDM, kompetensi sumber daya manusia masih belum memadai, sehingga perlu dilakukan sosialisasi, pelatihan, transformasi teknologi, serta pembentukan sikap dan mental. Bab ke-7, analisis usaha. Di dalam dunia bisnis, analisis usaha merupakan kegiatan yang sangat penting karena dari analisis usaha tersebut dapat diketahui besarnya keuntungan usaha tersebut. Asal analisis usaha lele sangat bervariasi, dan ini disebabkan oleh perhitungan biaya operasional yang dipengaruhi oleh besarnya unit usaha, alat dan bahan yang digunakan, serta lakukan lokasi usaha. Besarnya biaya yang tercantum dalam analisis usaha ini dapat berubah setiap waktu menurut kondisi besar serta pasarnya. Berikut ini adalah biaya dari usaha tersebut. Bab 8, yaitu contoh standar produser operasional praktis budidaya ikan lele sistem bioflok. Yang pertama yaitu persiapan air. Bersihkan bak dan jemur selama sekitar 12 jam. Ukuran bak diameter 3. Yang kedua, isi bak dengan air sumur setinggi 70 cm, volumenya sekitar 5 meter kubik. Hidupkan aerasi terus-menerus pada setiap bak, masukkan secara berurutan. Kapur toho 250 gram per bak, kapur dolomit 400 gram per bak, garam 10 kg per bak, biolakto 1 sendok makan penuh, molase 500 ml, air media siap digunakan setelah minimal 4 hari dan maksimal 10 hari. Bila lebih dari 10 hari, masukkan dolomit 0,4 kg dan biolakto 1 sendok per bak. Yang kedua, persiapan benih. Yang pertama itu cek kesehatan benih. Semua benih berenang lincah, berlendir normal, tubuhnya licin, kumis tidak putus dan sirip lengkap, tidak luka dan tidak borok, kematian ikan dalam wadah transportasi tidak lebih dari 500 meter, ukuran panjang benih, hitung jumlah benih, sampling dengan timbangan gantungan kapasitas 25 kg, puasakan selama 24 jam, adaptasi makan 24 jam, menentukan respon makan 24 jam kemudian. Yang ketiga, pengelolaan pakan. Yang pertama, persiapkan pakan, larutkan probiotik tionat 1 sendok makan penuh dalam 2 liter air. Yang kedua, aduk 1 kilogram pakan dengan 1 gelas 250 ml larutan probiotik. Simpan pakan pada wadah tertutup, adukkan pagi untuk diberikan sore, adukkan sore untuk diberikan pagi. Adukan pakan dapat bertahan sampai 5 hari atau sampai tidak ada jamur hitam atau kering. Adukan untuk pakan pertama sekitar 2 kg, adukan selanjutnya sesuai respon makan. Berikan pakan 2 kali per hari sesuai respon makan atau sekitar 2-5 menit. Berikan pakan pada satu wadah hingga selesai, baru pindah ke wadah berikutnya. Jeda pemberian akan menyebabkan ikan yang sudah makan memakan pakan kembali. Yang keempat, pengelolaan air media. Yang pertama, identifikasi air yang baik, air yang tidak bau, ikan dominan berada di dasar bak atau kolam air. Ketiga, air stabil berwarna coklat. Yang kedua, indikator ketidakstabilan air. Yang pertama yaitu air berwarna coklat memutih atau pucat. Penyebabnya kebanyakan pakan, penanganannya kurangin jumlah pakan. Selanjutnya, air bau penyebab kebanyakan pakan, penanganannya buang air 30-40%, tambahkan air baru, tambahkan dolomit dan probiotik. Ikan menggerombol di permukaan atau nyembul-nyembul, penyebab nilai pH menurun atau perubahan kualitas air lain. Penanganannya buang air 30-40%, tambahkan air baru dan tambahkan dolomit dan probiotik. Selanjutnya, pergantian air. Pertama, air diganti selama 7 hari setelah pemberian pakan normal. Air ganti
sebanyak 10-15%. Penggantian air selanjutnya dilakukan setiap hari. Setelah air penuh dimasukkan secara berurutan. Yang pertama, kapur dolimit 200 gram per bag dilarutkan dulu di dalam ember. Selanjutnya molase yang sudah didinginkan atau dididihkan 150 ml per bag yang dilarutkan dulu di dalam ember. Yang ketiga, probiotik dialakto 1 sendok teh penuh per bag yang dilarutkan dulu di dalam ember. Sebelum diganti air dan sebelum air penuh, ikan tidak diberi makan. Yang keempat, persiapan air dan pemeliharaan lanjutan. Yang pertama, bersihkan bak yang kosong, isi bak dengan air di bak yang ada ikannya. Ikan sehat sampai 15 cm. Tambahkan air bersih sampai kedalaman 50 cm. Masukkan pipa aerasi, berikan terus-menerus. Tambahkan garam 3 kg per bak. Tambahkan kapur dolomit 400 gram per bak. Tambahkan probiotik dialakto 1 sendok per peras. Masukkan ikan yang tidak terpilih. Puasakan sekitar 24 jam. Pemberian pakan seperti pada peliharaan. Selanjutnya, yang kelima, penanganan ikan yang tidak sehat atau sakit. Yang pertama, bila saat baru ditebar atau selama pemeliharaan terdapat ikan sakit, maka ikan dipuasakan selama 3 hari. Bila kematian lebih besar 50 ekor per hari, buang air sekitar 40% menjadi 35-40 cm. Tambahkan air kembali 10-20 cm air menjadi 45-50 cm. Tambahkan garam 2,5 kg per bak. Tambahkan dolomit 75 gram per bak. Tambahkan dialakto 1 sendok makan per peras per bak. Ikan dipuasakan selama 24 jam. Yang selanjutnya, bila kematian lebih kecil 50 gram per hari, buang air 100%, semua ikan dibuang. Masukkan air terus-menerus sampai busa terbuang. Masukkan atau matikan, cabut aerasinya, tambah air menjadi sekitar 20 cm bersamaan dengan Everlat 3 tutup. Bila kematian sudah terhitung lebih besar dari 70%, bak dikeringkan dan ikan dipanen. Ikan tidak disatukan ke dalam bak lain. Yang selanjutnya, yang keenam, pemanenan ikan. Yang pertama, lakukan panen parsial bila ada kebutuhan atau permintaan pasar dan panen total setelah 90 hari. Yang kedua, panen parsial, pilih ikan sesuai ukuran yang dikehendaki. Gunakan keranjang gladi sesuai ukuran seleksi yang diinginkan. Yang ketiga, ikan yang tidak terpilih dipelihara lebih lanjut pada bak yang dipersiapkan. Yang pertama, bersihkan bak yang kosong, isi bak dengan air yang dari bak yang ada ikannya, ikan sehat sampai 15 cm. Tambahkan air bersih sampai kedalaman 50 cm. Masukkan aerasi terus-menerus. Tambahkan garam 3 kg per bak. Tambahkan kapur dolomit 400 gram per bak. Tambahkan probiotik dialakto 1 sendok makan peras. Masukkan ikan yang tidak terpilih. Puasakan ikan sekitar 24 jam. Pemberian pakan seperti pada pemeliharaan. Terima kasih kepada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya karena bukunya bermanfaat menjadi sumber informasi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.